Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi tentang tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Kelompok kami yang beranggotakan Gusti Muhammad Fauzan Azim, Sekar Ayu Kinanti, dan Yudi Herwanto. Di slide pertama, kami akan menjelaskan yaitu tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Apa sih tipe dan gaya kepemimpinan itu? Jadi, tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Filsafat demokratis yang mendasari pandangan tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama. Nilai-nilai demokratis di dalam tipe kepemimpinan. Yang pertama, mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan kemampuan antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali antara para anggota di lingkungan sebuah organisasi. Yang kedua, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu sebagai makhluk sosial dalam mengekspresikan diri melalui prestasi masing-masing di lingkungan organisasinya sebagai masyarakat kecil. Yang ketiga, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam kebersamaan melalui kerjasama yang saling mengakui, menghargai, dan menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu. Yang kelima, memberikan perlakuan yang sama terhadap tiap individu. Dan yang terakhir, yang keenam, memikulkan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Itu Sondang Pesiagian tahun 1989 mengatakan bahwa tipe kepemimpinan yang tepat bagi seorang pemimpin adalah tipe yang demokratik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. Kedua, mempunyai persepsi yang holistik. Ketiga, menggunakan pendekatan yang integralistik. Keempat, organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan. Yang keenam, bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran bawahan. Yang kesembilan, bersifat rasional dan objektif. Yang ke-10, memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif, dan juga kreatif. Sejalan dengan uraian-uraian terdahulu bahwa tipe kepemimpinan demokratis juga dapat bergerak dari ekstrem tertinggi yang menggambarkan gaya atau perilaku kepemimpinan sangat demokratis, sampai titik ekstrem rendah yang bertolak belakang menjadi tipe kepemimpinan otoriter. Dengan pergeseran itu, tipe demokratis berlangsung dalam gaya atau perilaku kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama, gaya atau perilaku kepemimpinan birokrat atau birokrat yang memiliki ciri-ciri diantaranya
Pemimpin mengutamakan ketaatan pada peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja atau kegiatan yang telah ditentukan. Pemimpin yang lebih tinggi menuntut ketaatan pemimpin yang lebih rendah dalam satu struktur organisasi sebagai pemegang kekuasaan dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas pokok organisasi. Pemimpin berusaha mengembangkan hubungan informal dalam rangka mengimbangi hubungan kerja formal yang statis dan kaku. Pemimpin dalam mewujudkan dan membina kerjasama dilakukan dengan orientasi pada posisi atau kedudukan anggota. Pemimpin kurang aktif menciptakan dan mengembangkan kegiatan organisasi karena cenderung tidak menyukai perubahan dan perkembangan. Pemimpin lamban dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas tata hubungan kerja sebagai proses kerja yang dibakukan atau sesuai prosedur dan mekanisme kerja. Pemimpin lebih menyukai pekerjaan rutin yang statis dan berisiko rendah. Lalu yang kedua yaitu gaya atau perilaku kepemimpinan pengembang dan pembangun organisasi atau developer yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pemimpin sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan, dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bekerja secara teratur dan bertanggung jawab sehingga efektivitas dan efisiensi kerja tinggi dalam menggerakkan bawahan. Pemimpin mau dan mampu mempercayai orang lain dalam melaksanakan pekerjaan dengan memberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Pemimpin selalu berusaha meningkatkan kemampuan kerja anggota organisasi sebagai bawahannya, agar prosesnya selalu sesuai dengan standar kualitas kerja. Pemimpin memiliki kemauan dan kemampuan yang positif dalam menghargai, menghormati, dan memberdayakan anggota organisasi atau bawahan sebagai subjek. Pemimpin memiliki kemauan dan kemampuan membina hubungan manusiawi yang efektif di dalam dan di luar jam kerja. Pemimpin meyakini bahwa anggota organisasi atau bawahan merupakan individu atau manusia yang mampu bertanggung jawab apabila diberi kesempatan sesuai dengan batas-batas potensi yang dimilikinya. Gaya atau perilaku kepemimpinan eksekutif. Tipe kepemimpinan demokratis sesuai dengan pengertian atau makna perkataan eksekutif, yang berarti pemimpin pelaksana. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa orang lain khususnya anggota organisasi dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya, sehingga tidak boleh diremehkan atau harus dihormati atau dihargai secara layak dan manusiawi. Yang kedua, pemimpin memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketiga, pemimpin cenderung memiliki orientasi pada kualitas pelaksanaan tugas dan hasilnya. Yang keempat, berdisiplin dalam bekerja sehingga sangat meyakinkan disegani dan dihormati oleh anggota organisasi. Yang kelima, pemimpin selalu berusaha menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan partisipasi aktif anggota organisasi melalui kemampuannya memberikan motivasi kerja padu. Keenam, pemimpin memiliki semangat moral, loyalitas, dan dedikasi kerja yang tinggi sehingga menjadi teladan bagi anggota organisasi. Ketujuh, pemimpin memiliki kemampuan menumbuhkan kesadaran dan kesediaan bekerja keras untuk menjadi anggota organisasi yang sukses tanpa menekan atau memaksa. Kedelapan, pemimpin menempatkan dan menghargai anggota organisasi sebagai rekan tidak sekedar bawahan. Kesembilan, pemimpin memiliki kemampuan mewujudkan kualitas kehidupan kerja atau K3 atau quality of work life atau QWL yang kondusif, sehingga anggota organisasi merasa aman, terjamin, dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. 9. Pemimpin memiliki perhatian yang positif dalam menyelesaikan konflik antara sesama anggota organisasi atau bawahan dan antar bawahan dengan pimpinan atau manajer, terutama berupa konflik non-fungsional. 10. Pemimpin terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat yang dimanfaatkannya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Ke-11,
Pemimpin memiliki kemampuan membedakan masalah yang perlu dan tidak perlu diselesaikan di dalam atau di luar rapat. Gaya atau perilaku kepemimpinan organisatoris dan administrator. Yang pertama, pemimpin menyukai pembagian dan pembidangan kerja yang jelas dengan membentuk unit-unit kerja seperti urusan, seksi, bagian, bidang, biro, divisi, departemen, dan lain-lain. Yang kedua, pemimpin bekerja secara berencana dengan langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Diawali dengan penyusunan perencanaan, melakukan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan tertib atau teratur dan berkesinambungan. Yang ketiga, pemimpin sangat mementingkan tersedianya data atau informasi yang muktahir, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pemimpin dalam bekerja atau mengelola organisasi dan anggotanya berpegang teguh pada peraturan, baik dari organisasi atasan maupun yang ditetapkan secara khusus untuk lingkungan pengorganisasiannya. Yang kelima, pemimpin memiliki kemampuan untuk meyakinkan anggota organisasi bahwa ide atau gagasan, inisiatif, kreativitas, inovasi, dan lain-lain yang datang dari dirinya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gaya atau perilaku kepemimpinan resmi, legitimate atau headmanship. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini termasuk bagian dari tipe kepemimpinan demokratis yang diantaranya disebut kepala kantor, kepala biro, ketua tim, ketua lembaga penelitian, direktur keuangan, atau koordinator perguruan tinggi swasta, dan lain sebagainya. 1. Pimpinan memerankan diri sebagai pelindung organisasinya. 2. Pemimpin yang menampilkan tanggung jawab mengayomi, melindungi, membela kepentingan anggota organisasi. 3. Pemimpin selalu berusaha mendahulukan dan mengutamakan kepentingan organisasi karena merupakan kepentingan bersama. Yang keempat, gaya atau perilaku kepemimpinan ini dijalankan juga dengan sikap pengabdian, kerelaan berkorban, dan pelaporan yang tinggi dalam mewujudkan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan di WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.